warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga anak-anak semua menonton penjelasan Ibu hingga selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berdoa. Subtema 2 ini penjelasannya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelum kita melanjutkannya ke pembahasan pembelajaran 2, masih ingat tidak pada pembelajaran pertama subtema 2 ini mengenai apa? Nah, pada pembelajaran pertama subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makhluk hidup terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama manusia, kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertumbuhan terjadi sejak dalam kandungan hingga dewasa. Itu yang disebut dengan pertumbuhan, yaitu tumbuh menjadi tinggi dan besar. Nah, itu termasuk pertumbuhan. Seperti perubahan bentuk tubuh menjadi lebih tinggi, perubahan berat badan menjadi lebih berat. Nah, itu termasuk pertumbuhan. Perkembangan itu terjadi terus-menerus seperti perubahan emosi, cara berpikir manusia, dan juga kekuatan otot-otot yang ada di tubuh manusia. Itu disebut dengan perkembangan. Pembelajaran Ibu tadi pasti sudah kalian dengarkan pada pembelajaran 1 subtema 2. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran 2. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghargai perbedaan. Perbedaan yang dimaksud perbedaan pada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Menjelaskan lebih lanjut, disarankan kepada orang tua di rumah untuk menceritakan kepada anaknya terlebih dahulu bagaimana cara pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada anak dari lahir hingga mencapai kelas 3 SD. Apa saja yang terjadi dalam masa perkembangannya, dari mulai merangkak, mungkin berjalan. Nah, silakan ceritakan kepada anak agar menambah pengetahuan anak tentang pertumbuhan dan perkembangan. Menonton video Ibu, coba anak-anak semua perhatikan buku kalian di halaman 64 di Ayo Mengamati. Nah, di situ ada dengan judul Menghargai Perbedaan. Tinggi dan berat badan manusia itu berbeda-beda. Begitu pula dengan kekuatan otot pada manusia itu berbeda-beda pula. Tinggi, perubahan berat badan, serta perubahan kekuatan yang ada pada tubuh kita itu adalah salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Misalnya saja, sewaktu kalian lahir, kalian masih tidak bisa berjalan, tapi sekarang kalian bisa berjalan dengan lancar. Itu disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan ini terjadi tanpa kita sadari, tapi selalu kita usahakan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Antara lain, faktor-faktornya adalah yang pertama makanan, yang kedua kebiasaan olahraga, dan yang ketiga adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh 3 hal tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh pertumbuhan dan perkembangan terhadap makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Apa sih Bu yang mempengaruhinya? Nah, contohnya saja apabila kita memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, maka pertumbuhan dan perkembangan kita tanpa hambatan. Nah,
Tetapi apabila kita memakan makanan instan, misalnya tidak ada mengandung karbohidrat, tidak ada mengandung protein, apalagi serat, mungkin saja pertumbuhan dan perkembangan kita akan menghambat kita dalam masanya menjadi lebih dewasa. Anak-anak semua harus bisa mengatur pola makannya. Harus terdapat protein, karbohidrat, dan juga serat. Diusahakan jangan lupa makan makanan tersebut. Apa sih Bu protein, karbohidrat, dan juga serat? Protein yang dimaksud adalah seperti ikan, telur, ayam, daging. Nah, setidaknya ada salah satu di antara yang Ibu sebutkan kalian makan. Kemudian karbohidrat. Apa yang dimaksud karbohidrat, Bu? Karbohidrat contohnya adalah seperti nasi, kentang, ubi-ubian, ataupun jagung. Nah, kalian bisa menambahkan misalnya contoh makan ikan, nasi, dan jangan lupa kita harus mengkonsumsi serat agar pencernaan kita lancar. Nah, serat itu apa, Bu? Sayur mayur. Kebiasaan anak-anak adalah jarang memakan sayur mayur, dan itu sangat dilarang. Kenapa? Karena bisa saja menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Apa kalian mau terlambat dalam masa pertumbuhan dan perkembangan? Nah, supaya tidak terlambat ataupun tidak menghambat, maka kalian harus makan yang namanya ikan, nasi, dan jangan lupa dipakaikan sayur supaya pertumbuhan dan perkembangan kalian lancar. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor yang kedua, yaitu adalah kebiasaan olahraga. Apabila kita jarang olahraga, maka tubuh kita akan terasa lelah, bahkan bisa juga sakit. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Usahakan misalnya setiap hari harus ada olahraga. Santai saja olahraganya seperti bersepeda, jalan santai, ataupun lari-lari kecil. Nah, misalnya kalian malas untuk keluar rumah untuk melakukan itu, kalian bisa push up, sit up, atau berjalan satu kaki, berjalan jongkok. Nah, banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah untuk kebiasaan olahraga tersebut. Jangan malas olahraga karena tubuh kalian membutuhkan hal itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apalagi pada masa kelas 3 SD, sangat penting pertumbuhan dan perkembangan itu untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang hingga dewasa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ketiga adalah pengaruh atau faktor dari keturunan. Nah, di sini disebut dengan faktor genetik biasanya. Contohnya apa, Bu? Faktor yang dipengaruhi oleh orang tua. Misalnya mata kalian sipit, mata ayah kalian sipit. Nah, itu adalah contoh yang diturunkan dari orang tua kepada kita. Contoh lainnya apa, Bu? Misalnya rambut kalian keriting, ibu kalian keriting. Nah, itu adalah contoh yang faktor yang diturunkan oleh orang tua. Jika kalian berbeda dari teman-teman kalian, jangan merasa iri ataupun jangan merasa minder. Itu adalah perbedaan atau ciri khas yang kalian miliki. Kalian harus bangga dan tetap mempertahankannya. Jangan malu. Kenapa Bu tidak malu? Sedangkan saya misalnya berbeda dari teman-teman saya yang rambutnya lurus. Jangan malu. Ketika kalian bisa mampu, kalian harus tunjukkan yang terbaik ke depannya. Di sini Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk hidup dan berbagai macam makhluk hidup lain seperti yang Ibu jelaskan tadi, agar kita saling bergantung pada mereka, dan jangan lupa kita tidak boleh melakukan perbedaan-perbedaan atau tidak menghargai perbedaan. Yang terjadi di antara kita adalah salah satu karunia dari Tuhan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dalam hal perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan yang dimaksud misalnya kulit kita hitam dan teman-teman kita kecil. Perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati di dalam perbedaan. Perbedaan yang dimaksud misalnya kulit kita agak sawo matang dan teman-teman kita yang lainnya misalnya memiliki kulit yang lebih cerah atau kuning langsat. Kita jangan merasa minder karena itu adalah ciri khas kita dan kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Perbedaan ini mengapa Bu harus terjadi? Mengapa kita tidak disamaratakan pada yang lainnya? Perbedaan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contoh yang pertama, misalnya badan kalian lebih tinggi dari teman-teman kalian dan kalian merasa minder. Jangan merasa minder. Misalnya saja suatu saat ada yang meletakkan bola misalnya di atas lemari.
Nah, teman-teman kalian karena badannya rata-rata semua atau tidak ada yang lebih tinggi, dia tidak bisa mengambil bola itu. Tetapi kalian misalnya lebih tinggi, kalian bisa membantu teman-teman kalian dalam mengambil bola yang ada di atas lemari tersebut. Perhatikan lagi pada buku kalian halaman 64. Di dalam penjelasan itu, di situ ada ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Tenang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu di sini. Nah, ada gambar kotak berwarna merah dan ada rantai di tengah-tengahnya. Apa arti gambar tersebut? Nah, karena kita membahas tentang perbedaan atau sikap saling menghormati antar sesama, ini termasuk pada pengamalan sila Pancasila yang kedua. Apa bunyi Pancasila yang kedua, Bu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa itu terdapat dalam penjelasan perbedaan, Bu? Nah, jadi di sini Bu akan menjelaskan lebih rinci. Dalam perbedaan, kita harus dapat saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Nah, hal ini termasuk di dalam lambang sila Pancasila yang kedua. Ini adalah artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan punya tatanan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Inilah yang termasuk di dalam perbedaan, harus dapat saling menghargai. Ini pula lambang rantai pula yang dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sudah sangat penting di Indonesia. Maka dari itu diciptakan hak asasi manusia agar kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, agar saling menghormati tadi, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti simbol Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita beragam, banyak pulau, banyak suku, banyak warna kulit, banyak agama, walaupun kita berbeda-beda, jika kita menjadi satu, maka kita akan kuat. Seperti contohnya sapu lidi. Siapa yang tahu sapu lidi? Nah, sapu lidi apabila kita hanya memakai satu helai atau satu batang, maka itu akan mudah patah. Tetapi apabila kumpulkan atau menjadi satu, maka itu akan lebih kuat. Nah, begitu pula perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi apabila kita menjadi satu atau bekerja sama dan saling menghormati, maka kita akan menjadi kuat dan bisa menumbuhkan hal tersebut. Kenapa kita harus saling menghormati? Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Dan mengapa kita harus memperlakukan manusia yang lain sama? Nah, hal ini sudah sangat jelas. Apabila kita tidak memperlakukan hal yang sama ataupun kita tidak melakukan keadilan, nah itu akan menghambat pada pertumbuhan dan perkembangan kita terganggu. Jika kita tidak saling menghormati atau menyayangi maupun kita tidak menghargai perbedaan, bangsa tersebut akan hancur. Nah, misalnya saja kita mengata-ngatai teman kita yang lain yang berbeda dengan kita. Apa yang akan terjadi? Terjadi perkelahian, terjadi percekcokan. Nah, banyak hal negatif yang akan terjadi. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan yang ada dan kita harus saling menyayangi. Penjelasan Ibu sudah selesai pada pembelajaran 2 ini. Maka dari itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya sangat mudah. Lihat buku kalian halaman 65. Di dalam buku kalian ada tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal sebagai berikut. Nah, di sana ada kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, silahkan isi titik-titik tersebut. Di sana ada 3 soal pada halaman 66 juga kelanjutannya. Silahkan kerjakan di buku tema kalian, di buku paket boleh, di buku tulis boleh, dan dikumpulkan ke Ibu langsung. Nah, telitilah dalam membaca maupun telitilah dalam mengerjakan tugas supaya tidak akan salah. Kemudian soal yang kedua atau pertanyaan yang kedua, silakan lihat pada halaman 67. Di sana ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak berdiskusi untuk mengamati dan membandingkan persamaan ciri yang dimiliki. Nah, silakan bantu anak
para orang tua membantu anak-anaknya dalam menganalisa atau membandingkan persamaan ciri yang dimiliki. Ibu akan memberikan satu contoh. Contohnya yang pertama adalah misalnya saja ayah kalian berambut keriting dan kalian berambut keriting, maka ibu kalian tidak berambut keriting. Nah, apa yang terjadi dalam persamaan antara kedua orang tua kalian? Anak dan ibu dan ayah sama-sama berambut keriting. Ini termasuk persamaan. Nah, silahkan kalian tulis 5 saja. Kalian tulis persamaan yang terjadi antara kalian dan orang tua. Jangan cuma ayah, ibu pun bisa kalian lakukan ya. Silahkan tulis juga di buku tema dan dikumpulkan kepada ibu. Jika kalian tidak ada yang belum bisa memahami, silakan langsung menghubungi ibu dan tanyakan langsung kepada ibu mengenai pertanyaan atau penjelasan yang ibu lakukan. Nah, semoga mengerjakan tugasnya lancar dan telitilah dalam mengerjakan tugas karena semua tugas akan dinilai nantinya. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tontonlah hingga selesai ya. Nah, jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.